Legend of the Great Sage. Chapter 531. Awan tebal bergerak dari selatan ke utara, menyebarkan salju ke segala arah. Salju melayang di atas danau Moon Court. Iblis bulan, apakah kamu cukup berani untuk menghadapiku dalam pertempuran? Sebuah suara yang luar biasa turun dari atas, bergulung seperti guntur dan menimbulkan gelombang besar. Jubah Wen Zhengming berkibar tertiup angin dan salju. Jika dia tidak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, akan sangat sulit mempercayai bahwa suara seperti itu berasal dari dada sekecil itu. Dia mengamati permukaan danau dengan penuh perhatian dan menjalankan rencananya lagi. Pertama, dia akan mengeluarkan tantangan dan memancing setan bulan keluar dari danau. Kemudian, dia berpura-pura lemah dan mundur dalam kekalahan, melarikan diri ke langit. Pada akhirnya, ketiga kakak beradik itu akan membunuh jalan keluar mereka bersama-sama. Mereka berempat akan bekerja sama dan membentuk formasi pedang 4 musim, dan iblis bulan akan berjuang untuk melarikan diri. Hanya kematian yang menunggunya. Ngomong-ngomong, tidak ada yang rumit dalam rencana ini. Itu tidak lebih dari memprovokasi musuh, berpura-pura lemah, berpura-pura kalah, dan melakukan penyergapan. Ini adalah metode yang umum digunakan oleh ahli strategi militer. Namun, semakin rumit rencananya, semakin baik. Semakin rumit rencananya, semakin banyak celah yang bisa ditemukan. Yang penting adalah siapa yang akan menggunakannya dan lawan seperti apa yang akan digunakannya. Berdasarkan berbagai hal di masa lalu, iblis bulan selalu melawan dengan kejam terhadap tantangan. Kali ini seharusnya sama. Selama dia bertarung, dia akan jatuh ke dalam jebakan. Namun beberapa saat kemudian, danau itu masih tertutup salju, namun setan bulan sudah tidak terlihat. Wen Zhengming memikirkan sesuatu dan tiba di luar pulau di tengah danau. Tempat itu diselimuti kabut setebal susu. Dia tidak dapat memahami situasi di pulau itu. Jangan bilang dia kebetulan tidak berada di danau Moon Court. Para penjelajah malam itu semuanya adalah bawahannya. Jika aku menyerang di sini, aku pasti bisa memaksanya keluar. Wen Zhengming menekankan tangannya ke pedangnya dan menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia perlahan melewati kabut tebal, tapi dia tidak menerima serangan apapun, juga tidak menemukan penghalang apapun dari formasi. Dia tiba di pulau itu begitu saja. Yang dia lihat hanyalah pemandangan yang sama. Paviliun-paviliun itu naik dan turun, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Dia tidak bisa merasakan aura sama sekali. Itu sudah kosong. Wen Zhengming tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Setelah berpikir sejenak, dia menghubungi ketiga kakak laki-lakinya. 3 sosok lainnya turun dari atas, menimbulkan beberapa riak salju. Ketika mereka melihat situasi di pulau itu dengan jelas, mereka juga mengerutkan kening. Adik laki-laki Wen, apa yang sedang terjadi? Petik 2. Wen Zhengming berkata, sepertinya iblis bulan sudah tidak ada lagi. Dia telah mengevakuasi semua orang inhuman. Tidak, dia pasti tidak akan menyerah pada posisi Dewa Air. Segel Dewa Air tidak bisa meninggalkan badan air terlalu lama. Dia pasti akan tetap berada di danau Moon Court. Dia mungkin mengetahui hal itu dan bersembunyi terlebih dahulu. Kita tidak boleh gegabah. Mo Hai mungkin mengirim monster untuk mendukungnya. Petik 2. Rencana kita tidak ada gunanya. Kita hanya bisa mengambil risiko dan menemukannya di dalam air. Kami berempat akan bekerja sama. Jika Raja Naga Laut tidak bergerak, bahaya apa yang akan terjadi? Sarjana berpakaian putih berkata dengan bangga, selama dia tidak melarikan diri saat dia melihat kita, kita memiliki peluang 70% untuk langsung membunuhnya. Bagi mereka berempat, penghalang air yang mengalir bukanlah halangan sama sekali. Dia akan menyelam jauh ke dalam danau Moon Court dan memulai pencariannya. Tunggu, seseorang sedang mengawasi kita. Ekspresi cendekiawan berpakaian putih itu berubah. Kultivasinya adalah yang tertinggi, dan dia tampaknya menjadi pemimpin dari keempatnya. 3 orang lainnya juga merasakannya. Wen Zhengming berkata, pasti si iblis bulan yang jahat itu. Bisakah Anda menemukan lokasinya? Petik 2. Sarjana berpakaian putih itu menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia bisa merasakan bahwa seluruh tepi danau sedang memperhatikan mereka. Mustahil baginya untuk mengunci lokasi setan bulan secara akurat. Semua ini jelas tercermin dalam cakram water mirror. Li Qingshan duduk dengan menyilangkan kaki. Cakram cermin air ditempatkan di kakinya. Dia berada jauh di bawah tanah, di anak sungai yang berkelok-kelok. Tempat ini sangat tersembunyi, tetapi bagi para penggarap inti emas, bahkan jika dia terkubur di dalam batu, mereka masih dapat menemukannya melalui indera mereka untuk mengetahui auranya. Namun, tidak ada satupun aura yang keluar dari Li Qingshan. Dia menyatu dengan air. Dia sepertinya telah berubah menjadi penyuh, menyelam ke kedalaman lautan. Tidak ada yang bisa menemukannya. Semua konflik di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu dan laut berubah menjadi ladang Murbei. Li Qingshan telah mempraktikkan metode penindasan laut penyuh selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertindak sesuai dengan sifat penyuh. Dia mendapatkan sedikit pemahaman. Aspek terkuat dari penyuh bukanlah kemampuannya melawan manusia, melainkan kemampuannya mencari rejeki dan menghindari bencana. Awalnya, dia bingung bagaimana menghadapi serangan gabungan dari 4 Grandmaster, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa semuanya akan baik-baik saja jika dia mundur selangkah. Tidak peduli seberapa kuat keempat Grandmaster itu, tidak ada gunanya jika mereka tidak dapat menemukannya. Pada akhirnya, merekalah yang membuang-buang waktu, bukan dia.
Dengan pemikiran itu, auranya menjadi semakin halus, seolah dia setengah mati. Bahkan jika seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi berdiri di depan mereka dan menutup mata, mereka akan kesulitan untuk merasakan keberadaannya. Bahkan jika mereka menggunakan indera jiwa mereka untuk menyelidikinya, itu akan melewatinya, mengabaikannya. Akibatnya, pencarian pertama kelompok beranggotakan 4 orang Wen Zhengming ditakdirkan berakhir dengan kegagalan. Saat senja, mereka bertemu lagi di pulau itu. Kulit mereka agak jelek. Danau Mooncourt sudah sangat luas, dan ada banyak anak sungai yang telah dibuka oleh setan bulan. Kebanyakan dari mereka mengarah ke bawah tanah yang situasinya rumit, namun mereka tidak dapat merasakan keberadaan Daemon Ki sama sekali. Alhasil, mereka tidak berani melewatkan satu pun anak sungai. Mereka berempat menghabiskan waktu seharian penuh, namun mereka masih belum bisa menelusuri semua anak sungai. Menemukan setan bulan di perairan sebesar itu sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Danau Mooncourt jelas tidak sebesar lautan, tapi masalahnya adalah setan bulan tidak mau diam seperti jarum dan menunggu mereka menemukannya. Jelas sekali, begitu mereka mendekati tempat persembunyiannya, dia akan segera mengubah posisinya. Akibatnya, bahkan pencarian jaring pun akan sia-sia. Terlebih lagi, perasaan jiwa mereka sudah tertekan di dalam air. Jika mereka memasuki bawah tanah, ditambah dengan pengaruh medan magnet bawah tanah, jangkauan pencarian mereka akan berkurang menjadi area yang sangat kecil. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan sangat sulit menemukan setan bulan. Dasmon malang itu benar-benar tercela. Wajah Wen Zhengming cekung. Awalnya, dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia akan membersihkan Dasmon dan membalaskan dendam muridnya, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu dia mengatakan itu, telinga cendekiawan berjubah putih itu bergerak-gerak. Ia mendengar suara aliran air yang tidak wajar dari sisi barat daya danau. Dalam sekejap, dia sampai di sana. Wen Zhengming dan 2 orang lainnya mengikuti dari belakang. Suatu area di permukaan danau tiba-tiba menjadi sehalus cermin. Sederet kata muncul. 4 orang bodoh, menindas yang lemah dan melebihi jumlah yang sedikit. Jika kamu punya nyali, datangi aku satu persatu. Lihat apakah kakek bulan utara tidak mengulitimu hidup-hidup. Wen Zhengming mengirimkan transmisi suara, kakak senior, bisakah kita menggunakan ini sebagai petunjuk untuk menemukan setan bulan? Sarjana berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sedikit. Sebagai dewa air, setan bulan hampir menyatu dengan danau Mooncourt. Dia bisa mengendalikan air seperti lengannya sendiri. Sangat sulit untuk menemukan lokasinya hanya dengan sederet kata. Dia memikirkan sesuatu, baiklah, setan bulan, aku akan datang sendiri. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan padaku. Adik-adik, silakan pergi dulu. Aku akan menghadapi iblis bulan ini sendirian. Petik 2. Wen Zhengming dan 2 lainnya saling bertukar pandang. Jika itu adalah kakak laki-laki mereka, tidak masalah baginya untuk menahan iblis bulan di sini untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, mereka bisa bergegas untuk membantu dan membunuh iblis bulan. Sarjana berjubah putih itu terjun ke dalam air sekali lagi. Sebuah anak panah muncul di depannya. Dia senang. Iblis bulan itu sombong dan suka berperang. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa menahan diri dan ingin melawan mereka. Inilah kelemahan terbesarnya. Dia mengikuti anak panah itu dan tiba di depan sebuah gua. Sederet kata lain muncul. Apakah kamu benar-benar datang sendirian? Sarjana berjubah putih itu berkata dengan bangga, tentu saja. Jika aku ingin membunuhmu, aku sendiri sudah cukup. Barisan kata itu tersebar terbawa ombak, berubah menjadi kata, tolong. Di bawah bimbingan panah air, cendekiawan berjubah putih itu terus menjelajah lebih dalam ke dalam tanah. Dia maju melalui sungai bawah tanah yang berkelok-kelok dan berputar. Dia kagum dengan kompleksitas medan bawah tanah. Jika bukan karena iblis bulan yang mengungkapkan celahnya sendiri, tidak akan mudah untuk menemukannya. Setelah berjalan beberapa saat, cendekiawan berjubah putih itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jalan yang diambilnya muncul di benaknya. Apakah aku tidak berputar-putar? Pada saat ini, baris kata lain muncul di air, apakah kamu yakin sendirian? Sarjana berjubah putih itu mengertakkan gigi dan berkata, silakan selidiki sendiri. Ada apa? Apakah kamu takut? Ayo, sarjana berjubah putih itu terus maju hingga mendekati ujung sungai bawah tanah. Sebuah gua yang sangat luas muncul di hadapannya. Saat dia mengirim pesan kepada Wen Zhengming dan 2 orang lainnya, meminta mereka melakukan persiapan, dia berteriak, iblis bulan, aku datang. Saat dia berbicara, dia masuk ke dalam gua. Ekspresinya membeku. Tidak ada seorang pun di dalam, hanya sebuah kata besar selebar beberapa meter, bodoh. Sarjana berjubah putih menghabiskan waktu sekitar 2 jam dan hanya menerima evaluasi 1 kata. Tidak peduli betapa cerdiknya dia, tidak peduli seberapa terlatihnya dia masih menganggapnya agak tak tertahankan. Dia mengirimkan serangan telapak tangan, menghancurkan kata, idiot. Iblis pengecut. Saat air deras mengalir, itu berubah menjadi kata lain. Hahaha, Li Qingshan tidak menaruh seluruh perhatiannya pada Danau Mooncourt. Dia hanya mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengawasi keempat Grandmaster atau mempermainkan mereka dengan klonnya. Tubuh aslinya telah kembali ke pegunungan Chain, mempertimbangkan bagaimana cara menyatu dengan kekuatan bulu Phoenix. Sementara keempat Grandmaster membuang banyak waktu dan tidak mencapai apapun, dia berkultivasi dengan cemas, berusaha menjadi lebih kuat.
Dia baru saja menggunakan segel Dewa Air untuk menghilangkan semua ki spiritual di wilayah air baru-baru ini. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk pulih. Li Qingshan sudah terbiasa dengan kegigihan iblis lembu dan pertempuran iblis harimau yang tak berkesudahan. Awalnya, dia tidak punya pilihan selain mundur dan bersembunyi. Tapi baru sekarang dia menyadari bahwa cara penyuruh dalam melakukan sesuatu cukup cerdas. Jika dia kuat, biarlah. Jika dia kuat, biarlah. Jika dia kuat, biarlah. Jika dia kuat, biarlah. Dalam beberapa hari berikutnya, keempat Grandmaster menggunakan berbagai metode dalam upaya menemukan Li Qingshan, tetapi semuanya gagal. Mereka bahkan menggunakan yang terlemah, Wen Zhengming, sebagai umpan untuk memancing Li Qingshan keluar. Jelas sekali, Li Qingshan mengabaikannya. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada bulu Phoenix. 3 hari kemudian, keempat Grandmaster mundur. Bahkan Wen Zhengming, yang sangat ingin membalas dendam, tidak tinggal diam. Umur para kultivator inti emas memang panjang, tapi mereka tidak bisa disia-siakan seperti ini. Berlarian di air seperti lalat tanpa kepala benar-benar seperti orang bodoh. Chapter 532. Sebelum keempat Grandmaster pergi, mereka menghancurkan semua bangunan di kediaman bawah air Moon Court, mengatakan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan fondasi untuk setan bulan. Namun, mau tak mau mereka ingin melampiaskan amarahnya. Sudut mulut Li Qingshan melengkung. Ini berarti mereka benar-benar kehilangan kesabaran. Apa yang disebut niat membunuh dari 4 Grandmaster dan kata-kata Moyu, kamu akan mati, juga terbukti hanya lelucon. Bangunannya bisa dibangun kembali, jadi itu bukan masalah besar. Keempat Grandmaster kembali ke kapal Soaring Dragon. Tiba-tiba, mereka menoleh ke belakang dan melihat sederet kata raksasa mengambang di permukaan danau. Jika kamu memiliki kemampuan, isi danau Moon Court. Hati cendekiawan berjubah putih itu melonjak karena amarah dan wajahnya memerah. Ayo pergi, iblis bulan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, tidak sopan jika tidak membalasnya. Hari ini, kamu datang ke rumahku dan berkeliaran, ingin membunuhku. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengunjungi Anda dan pergi ke tempat-tempat seperti Pine Saw Academy. Jika saatnya tiba, jangan salahkan saya karena membunuh semua orang yang saya lihat. Petik 2. Li Qingshan kembali sadar, tatapannya tertuju pada bulu burung Phoenix di depannya. Bulu burung Phoenix melayang di udara, terkadang naik dan terkadang jatuh, memunculkan jejak api merah. Setelah menghabiskan beberapa hari, dia sudah bisa dengan bebas mengendalikan bulu burung Phoenix, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkinkah jika dia memasukkan bulu ini ke tubuhnya, dia akan menjadi burung Phoenix? Mustahil. N kecil berdiri dengan anggun, rambutnya yang seperti rumput laut tergerai ke tanah. Melihat Li Qingshan menemui jalan buntu, dia tiba-tiba berjalan ke depan dan meraih salah satu jari Li Qingshan dengan tangan kecilnya. Dia dengan lembut menjepit bulu burung Phoenix dengan 2 jari dan menusuk ke bawah, menembus ujung jari Li Qingshan. Darah segar merembes keluar. Ia segera diserap oleh bulu burung Phoenix, seperti bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Darah segar memenuhi lubang bulu burung Phoenix, menyebar ke setiap helai bulu, menyebabkannya menjadi semakin cerah. Namun, pada saat yang sama, gelombang energi disuntikkan ke dalam luka dan luka tersebut segera pulih, secara otomatis mulai berlaku. Ini, Li Qingshan tiba-tiba merasa bahwa kecerdasannya tidak cukup. N kecil menyeringai dan mundur ke samping. Tentu saja, ini bukanlah tebakan liar. Saat Li Qingshan sedang merenungkan bulu burung Phoenix, dia telah membaca banyak informasi terkait dengannya. Li Qingshan memeluk Xiao An dan mencium keningnya dengan erat. Tidak ada yang perlu kamu katakan. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Petik 2. Pada saat yang sama, keempat Grandmaster kembali ke kota Komando Rui, ke tanah milik penguasa komando. Dia datang untuk melapor ke Marquis of Rui. Duduk di paviliun resepsi, mereka saling memandang dengan cemas, merasa agak sedih. Tak lama kemudian, Marquis dari Rui keluar untuk menerima mereka dan membungkuk terlebih dahulu. Aku sudah membuat kalian berempat menunggu. Bolehkah aku bertanya bagaimana pertarungannya? Jejak rasa malu muncul di wajah mereka berempat, dan hati mereka menjadi semakin marah. Perjalanannya ke prefektur Clear River kali ini seperti mengepalkan tangan dan meninju udara. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk menggunakan kemampuannya. Sebaliknya, dia diejek oleh monster itu. Namun, dia tentu saja tidak bisa mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Sarjana berjubah putih itu menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Gubernur Daerah, iblis itu benar-benar licik. Dia bersembunyi, dan dia tidak mengeluarkan aura sama sekali. Kami tidak dapat menemukannya. Petik 2. Markis dari Rui menyalahkan dirinya sendiri. Itu semua karena kurangnya persiapanku, menyebabkan kalian berempat mengalami begitu banyak masalah. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Aku akan mengirim seseorang untuk mengundang sesama Feng sekarang. Ekspresi cendekiawan berjubah putih itu menjadi rileks, dan dia berkata sambil tersenyum, saya hanya membutuhkan rekan Daois Feng untuk melakukan ramalan. Pelaku kejahatan pasti tidak punya tempat untuk bersembunyi. Petik 2. Yang disebut, sesama Feng, disebut Feng Bukuan. Dia adalah guru Mabuyi, tokoh terhebat dari aliran Yin yang di seluruh Komando Rui. Kata-katanya selalu menjadi kenyataan. Seni ramalan cukup terkenal di seluruh provinsi Green. Marquis of Rui memiliki otoritas yang luar biasa.
Tak lama kemudian, seberkas cahaya terbang dari cakrawala, mendarat di halaman di luar paviliun resepsi. Pendatang baru itu memiliki mata yang bengkok dan mulut yang bengkok. Dia memiliki dada ayam dan punggung bungkuk. Dia sangat jelek, dan salah satu matanya keruh, seolah dia buta. Dia berdiri di sana memutar tubuhnya, dan dengan satu mata, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Dengan suara serak dan tidak menyenangkan, dia berkata, "Markis, mengapa kamu memanggilku ke sini?" Dia tampak sangat kasar, meskipun dia tidak punya niat untuk bersikap kasar. Sarjana berjubah putih itu mengerutkan kening. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Jika bukan karena aura yang dia keluarkan, tidak ada yang akan menghubungkannya dengan seorang kultivator inti emas. Namun, dia menghela nafas dalam hati, rekan Feng, betapa tampan dan tampannya dia di masa lalu. Itu hanya satu kegagalan ramalan, menyebabkan dia menderita serangan balik dari rahasia surgawi, dan dia menjadi seperti itu. Dao ramalan ini terlalu berbahaya. Petik 2. Markis dari Ruyi menjadi lebih sopan, menjelaskan alasannya kepada Feng Bukuan. Penggarap yang ahli dalam ramalan selalu sangat langka, dan mereka yang dapat mencapai inti emas bahkan lebih jarang lagi. Adapun Feng Bukuan, dia adalah seseorang yang bisa masuk dan keluar dari tanah milik penguasa provinsi dengan bebas di masa lalu. Meskipun dia telah menolak sekarang, dia tetap tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Feng Bukuan berkata, "Itu mudah. Saya bersedia pergi ke prefektur Clear River bersama Anda, para Grandmaster." Markis dari Ruyi tersenyum. "Itu yang terbaik. Setelah kita membunuh Dasmon Malang itu, aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal." Ketika Feng Bukuan mendengar, tampan, dia bergidik tanpa alasan dan tersenyum kaku. Keempat kultivator inti emas segera menyusut menjadi 5. Sebagai seorang markis, Markis dari Ruyi telah mengelola komando Ruyi selama beberapa milenium. Koneksi yang dia bangun menjangkau setiap sudut komando Ruyi. Dia pada dasarnya bisa memobilisasi semua penggarap dari 100 aliran pemikiran. Dia hanya mengirim Wen Zhengming dan 3 lainnya karena setan bulan berseteru darah dengan Akademi Pain Soh. Mengirim 4 pembudidaya inti emas untuk membunuh Jenderal Daemon sudah terlalu berlebihan. Jika dia ingin menemukan seseorang, dia bahkan bisa menemukan 10 kultivator inti emas. Jika dia bertanya, bahkan ketua sekte dan tetua sekte harus menunjukkan rasa hormat padanya. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan secara pribadi, dan dia juga tidak pernah ragu bahwa jika dia ingin Jenderal Daemon mati, dia harus mati. Kelompok Wen Zhengming tiba di atas danau Moon Court sekali lagi. Feng Bukuan mengeluarkan kompas geomantik yang bersinar dari kantong compang camping di pinggangnya. Kompas geomantik dibagi menjadi beberapa lingkaran, ditutupi mesin terbang yang aneh. Tiba-tiba ia mulai berputar. Di bawah kendali Li Qingshan, bulu burung Phoenix meninggalkan luka di tubuhnya. 2 resleting tak kasat mata sepertinya ada pada luka itu, merobeknya hingga terbuka dan menutupnya pada saat yang bersamaan, tidak meninggalkan satu bekas pun. Bulu burung Phoenix berubah menjadi seberkas cahaya merah, menari-nari di sekitar Li Qingshan dengan liar seolah dia sedang disiksa dengan ribuan luka. Namun, mata Li Qingshan bersinar semakin terang seolah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Bulu burung Phoenix juga bersinar semakin terang. Saat berlumuran darah, kekuatan yang dikandungnya menyatu ke dalam tubuh Li Qingshan helai demi helai. Hanya ketika untaian kekuatan terakhir telah terkuras habis barulah bulu Phoenix berubah menjadi merah darah. N kecil memperingatkan, hati. Kelahiran kembali Nirvana Phoenix, hati yang abadi. Dengan desir, bulu burung Phoenix menusuk ke dada Li Qingshan, menusuk kulit dan dagingnya dan menusuk jantungnya. Jantungnya berhenti berdetak pada saat itu, tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Li Qingshan mengedarkan sutra Phoenix Nirvana hingga batasnya. Di lautan kesadarannya, burung Phoenix mengangkat kepalanya dan menjerit panjang. Bulu burung Phoenix tiba-tiba menyala, berubah menjadi bola api. Warna merahnya mengandung vitalitas yang kuat. Pembakaran, transformasi, kelahiran kembali. Itu seperti miniatur nirwana. Hati Li Qingshan juga bersinar dengan cahaya merah, semakin terang. Melalui kulitnya, seseorang bahkan bisa melihat bola berwarna merah menyala, samar-samar terlihat gambar burung Phoenix yang menari. Terjadi ledakan. Itu seperti guntur pertama di awal musim semi, menghancurkan gletser dan menghidupkan kembali semua makhluk hidup. Jantung Li Qingshan berdebar kencang, menyalurkan kekuatan misterius yang terkandung dalam bulu burung Phoenix melalui pembuluh darahnya ke anggota tubuh dan tulangnya, menjadikannya sepanas api. Li Qingshan berdiri tanpa sadar, menari dengan liar dengan kekuatan ini. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan mengangkat kakinya, semuanya mengandung rasa keindahan yang menakjubkan. Saat dia mengayunkan tangannya, itu seperti burung Phoenix yang melebarkan sayapnya. Lingkungannya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, menerangi seluruh tempat tinggal. Beberapa saat kemudian, lampu merah berangsur-angsur mereda. Li Qingshan mendarat di tanah dan memegangi jantungnya yang berdebar kencang. Dia merasa sangat nyaman. Kekuatan hidup yang kuat memenuhi tubuhnya. Saat ini, dia yakin jika dia melawan Helicover Parosa lagi, dia pasti akan menang. Dengan kitab suci nirwana milik burung Phoenix, dia akhirnya menyempurnakan bulu burung Phoenix dan mendapatkan sepotong garis keturunan burung Phoenix. Meskipun dia belum benar-benar mencapai lapisan pertama transformasi Phoenix, dia yakin dia hanya perlu kembali ke bawah tanah dan mengumpulkan magma dan api yang tak ada habisnya untuk memadatkan embrio Phoenix lainnya, dan dia pasti akan berhasil.
Tepat ketika Li Qingshan hendak berangkat, inti Daemon penyuruh tiba-tiba mengeluarkan reaksi yang kuat. Dia segera tahu, seseorang menggunakan ramalan untuk mengetahui lokasiku. Benar saja, orang-orang tua itu tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Li Qingshan mendengus dingin. Dia menenangkan pikirannya dan menutup matanya. Di bawah tatapan penuh semangat dari Wen Zhengming dan yang lainnya, kompas berputar dengan cepat. Dahi Feng Bukuan dipenuhi keringat, tetapi dia tidak dapat menemukan iblis bulan sama sekali. Dia harus memiliki metode untuk mengaburkan rahasia surgawi. Penyuruh tersembunyi jauh di dalam jurang. Siapa yang tahu di mana itu? Namun, Feng Bukuan menolak menyerah begitu saja, karena dia bisa merasakan celah pada kekuatan lawan, seperti seberkas cahaya di kegelapan. Li Qingshan sedikit mengernyit. Dia hanya menyempurnakan bulu Phoenix dengan menekan kekuatan penyuruh. Saat pemahamannya tentang metode penindasan laut penyuruh semakin dalam, dia pada dasarnya telah melemahkan daya tolak penyuruh hingga tingkat yang paling besar. Biasanya, dia tidak akan merasakan kelainan apapun, tetapi dalam pertempuran rahasia surgawi yang intens, hal itu terwujud. Garis keturunannya melonjak, dan Daemon Qi melonjak. Rasanya seperti ada kerikil yang tersangkut di sepatunya. Itu tidak fatal, tapi sangat tidak nyaman. N kecil memegang rak buku awan giok bambu dan dengan lembut menempelkannya ke dahi Li Qingshan. Dia berlatih Cloud Bookcase of the Seven Lord dan segera bersiap untuk pembukaannya. Li Qingshan membuka matanya dan menghela nafas lega. Dia tersenyum. Kompas berhenti berputar, dan wajah Feng Bukuan menegang. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, mengabaikan air liur yang menetes. Sarjana berbaju putih bertanya dengan tergesa-gesa, "Rekan Feng, bagaimana kabarnya?" Seolah-olah dia tersengat listrik, Feng Bukuan juga tampak tersentak bangun dari mimpi buruk. Dia melompat dan melompat-lompat seperti monyet aneh. Dia berkata dengan gila. "Aku sudah menemukannya. Saya sudah menemukannya." Petik 2. Wen Zhengming berkata, "Rekan Feng, apakah kamu sudah menemukan di mana Dasmon malang itu bersembunyi?" Feng Bukuan tiba-tiba meraih bahu Wen Zhengming. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga Wen Zhengming merasakan sakit yang menusuk. Dia memandang Feng Bukuan dengan kaget, hanya untuk melihat aliran air mata keruh mengalir dari mata Feng Bukuan yang buta, sementara matanya yang jernih dipenuhi dengan ekstasi. "Saya ingin melihat Yang Mulia Ratu Kegelapan." Chapter 533. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga mencari seseorang, dan dia juga menerima imbalan yang besar. Pertarungan rahasia surgawi dan keterikatan rasa syukur dan duka seakan baru terjadi kemarin, tergambar jelas di benaknya. Orang yang dicarinya seperti layang-layang di lautan awan. Semua rahasia surgawi telah dikaburkan. Dia akhirnya memahami jejaknya setelah begitu banyak kesulitan, dan hembusan angin kencang bertiup. Tali layang-layang putus, dan melayang ke langit, menghilang tanpa jejak. Awalnya, dia mengira benda itu sudah lama jatuh di suatu tempat, menjadi penyesalan yang tak terlupakan. Siapa sangka benang samar itu akan muncul lagi di depan matanya hari ini. Jika bukan karena keterikatan takdir yang begitu dalam, dia pada dasarnya akan mengabaikannya. Justru karena ikatan takdir yang begitu dalam, dia yakin dia tidak salah lihat. Ini adalah kehendak surga, rekan Feng, sesama Feng. Sarjana berbaju putih berseru, dan Feng Bukuan kembali sadar. Dia menyeka air mata di wajahnya, dan di bawah tatapan terkejut dari 4 Grandmaster, dia menemukan bahwa punggungnya yang bungkuk telah tegak sebelum dia menyadarinya. "Teman, kamu sangat gembira. Sudahkah kamu menemukan keberadaan Dasmon malang itu?" Wen Zhengming bertanya dengan bingung. Bahkan jika itu masalahnya, dia tidak akan terlalu gembira hingga menangis. "Daemon yang malang itu. Oh benar, tidak. Semua rahasia surgawi telah dikaburkan. Aku tidak bisa menebak di mana dia berada." Petik 2. Feng Bukuan diam-diam merasa menyesal. Baru saja, dia seharusnya tidak kehilangan ketenangannya seperti ini, bahkan memanggil Ratu Kegelapan. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mendengarnya, konsekuensinya tidak terpikirkan. "Saya telah mengecewakan kepercayaan besar Markis, jadi saya tidak bisa berkata apa-apa. Mohon maaf untuk saya, Grandmaster." Dia menggenggam tangannya. Meskipun dia masih jelek, sosoknya yang tinggi samar-samar memiliki kemudahan di masa lalu. Feng Bukuan pergi. Keempat Grandmaster saling memandang. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Feng Bukuan. Namun, mereka tidak bisa kembali begitu saja dan meminta bantuan Markis dari Rui. Itu akan membuat mereka tampak tidak berguna. Alhasil, mereka berdiskusi. Para penjelajah malam pasti melarikan diri ke bawah tanah. Mengapa kita tidak mengejar mereka di bawah tanah dan memaksa Dasmon malang itu untuk menunjukkan dirinya? Daemon yang malang semuanya tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Mengapa mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk beberapa penjelajah malam? Mungkin tidak akan sesederhana itu. Petik 2. Sarjana berjubah putih itu berkata, "Tidak apa-apa. Masih banyak iblis jahat di bawah tanah. Spider Demon Lord telah memberi perintah untuk membantai seluruh kota. Dia adalah momok kejahatan yang besar. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh iblis bulan, mereka bisa memusnahkan semua pelaku kejahatan dan membunuh Lord. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan kepada gubernur daerah." Petik 2. Ditemani oleh Little N, Li Qingshan tiba di Danau Magma lagi. Roh api di sini adalah yang paling ganas. Itu memiliki efek penekan yang sangat kuat pada inti Daemon penyuruh, menjadikannya yang paling cocok untuk menerobos kitab suci Nirvana Phoenix.
Bau belerang yang kental dan lava emas yang melonjak adalah pemandangan abadi tempat ini, dan turbulensi magnet yang hebat bahkan lebih menakutkan. Li Qingshan tidak akan percaya jika dia tidak berinteraksi dengannya beberapa kali. Jangkrik emas sebenarnya bisa tinggal di tempat seperti itu. Raja Roh Jangkrik Emas benar-benar memenuhi reputasinya. Li Qingshan menunggu sebentar. Tidak ada suara di benaknya. Dia mengangguk pada N kecil. Lalu, dia melangkah ke magma. Dia tidak menggunakan Daemon Ki untuk melindungi dirinya sendiri. Di tempat seperti ini, memobilisasi Daemon Ki pun sulit. Perasaan magma yang membakar kulitnya sedikit menyakitkan, tapi juga sangat menyegarkan. Itu mengingatkannya pada perasaan mandi air panas di masa lalu. Dan, ada kekuatan yang selaras dengan garis keturunannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia rasakan terakhir kali dia datang ke sini. Li Qingshan hanya merentangkan tangannya dan berbaring di permukaan danau. Rambut merahnya tergerai. Nyala api itu seperti ular, melingkar dan menjilati tubuhnya. Segera, mereka menelan dan membungkusnya. Mereka membentuk kepompong api besar berwarna merah api. Hari di mana dia keluar dari kepompong adalah hari di mana dia melebarkan sayapnya. Singa-singa batu itu berbaring saling berhadapan, dan pintunya terbuka lebar. Beberapa hembusan angin dingin lewat. Seseorang tiba sebelum tangga dan mengambil sebuah plakat dari bawah. Dia menggosoknya dengan lembut, dan debu beterbangan ke udara. Kata-kata, Proud Sword Manor, muncul. Yu Sukuang melirik ke dalam dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak ikut campur. Itu karena ada banyak gua yang mengarah ke bawah tanah di sekitar kota Salt Mountain. Daemon telah mendatangkan malapetaka, sehingga mereka menderita kerugian yang sangat besar. Rumah Proud Sword yang dulunya makmur telah hancur menjadi reruntuhan. Seluruh kota Salt Mountain telah direduksi menjadi kota hantu. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Yu Sukuang telah kembali mengunjungi makam. Dia ingin memberitahu istrinya bahwa si Jian telah menemukan rumah baru. Dia pergi ke istana koleksi pedang untuk berkultivasi. Namun, ketika dia tiba di luar kota Salt Mountain, dia terkejut. Dia terbang ke kuburan. Batu nisan itu masih berdiri kokoh, tetapi sebuah lubang besar telah digali ke dalam kuburan di belakangnya. Peti mati di dalamnya juga telah lenyap. Peti mati tersebut telah dikubur selama lebih dari 1 dekade, sehingga tidak akan mengeluarkan daging atau darah apapun yang akan menarik perhatian binatang buas dan dasmon. Dan, dari bekas penggalian, itu jelas merupakan pekerjaan manusia. Jika itu adalah perampok makam, mereka tidak akan membawa peti mati itu bersama mereka. Siapa yang rela menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menggali sekumpulan tulang? Wajah Yu Sukuang benar-benar cekung. Tiba-tiba, dia memikirkan seseorang. Ma Chao-kun. Di dalam gua, Jenderal Daemon berbentuk seperti Ling menerjang dengan keras. Bau busuk memenuhi udara saat ia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan kilatan cahaya putih, Jenderal Daemon dipenggal. Wen Zhengming dengan santai mengeluarkan inti Daemon dan menyimpannya di dalam kantong 100 harta karunnya. Meskipun keempat Grandmaster tidak dapat menemukan Li Qingshan, terlalu mudah bagi mereka untuk menemukan dasmon lain. Di bawah deteksi indera jiwa mereka, bahkan para penjelajah malam yang terampil menyembunyikan kehadiran mereka dan melakukan pembunuhan pun sama mencoloknya dengan kunang-kunang di kegelapan. Segera, badai darah meletus di bawah tanah. Kemanapun mereka lewat, hanya kematian yang menunggu mereka, baik mereka penjelajah malam maupun dasmon. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Lagi pula, Daemon seperti Li Qingshan yang bisa melawan mereka yang berada di alam budidaya lebih tinggi sangatlah jarang. Kak, pengintai kita telah terbunuh. Ye Liubo segera melapor ke Ye Liusu. Di bawah perintah Li Qingshan, semua penjelajah malam telah mundur ke bawah tanah. Mereka tidak tahu siapa keempat Grandmaster itu, tapi mereka tahu lawan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Terus bergerak di bawah tanah. Ye Liusu memberikan perintah tegas dan memimpin penjelajah malam dan melanjutkan migrasi mereka. Pelajar berbaju putih itu tiba-tiba berhenti dan menutup matanya. Wen Zhengming bertanya, Kakak Tang, ada apa? Sarjana berbaju putih membuka matanya. Ada sekelompok besar penjelajah malam di bawah kita. Mereka yang belum mengalami kesengsaraan surgawi kedua yang jaraknya 10 km saat ini sedang bergerak ke bawah. Ada juga Daemon Ki yang luar biasa sejajar dengan kita, 25 km jauhnya. Itu pasti dasmon laba-laba. Petik 2. Yang mana yang kita kejar? Sarjana berbaju putih berkata, ayo pergi. Kita harus menangkap pemimpin mereka terlebih dahulu. Kita akan membunuh Daemon malang itu terlebih dahulu, lalu kita akan menangani penjelajah malam. Petik 2. Ye Liubo berkata, mereka sepertinya tidak mengejar kita. Beberapa puluh ribu penjelajah malam. Mereka maju melewati gua dengan tergesa-gesa. Kelompok yang berkelok-kelok itu berkelok-kelok seperti ular, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Kita tidak boleh gegabah. Lanjutkan ke bawah. Dengan campur tangan medan magnet bawah tanah, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan kita. Setelah itu, kami akan bubar. Petik 2. Membubarkan. Bukankah kita akan dikalahkan satu persatu? Petik 2. Lawan kali ini tidak lagi bisa dikalahkan lewat angka. Kalau tidak, guru tidak akan menyuruh kita mundur terlebih dahulu. Petik 2. Ye Liubo berkata dengan cemas, saya ingin tahu bagaimana kabar guru. Dengan kemampuan master, melindungi dirinya sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Ayo pergi. Petik 2.
Setiap kali mereka menemukan persimpangan jalan, mereka akan berpisah. Akibatnya, mereka terpecah, dan kelompok itu bubar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, hanya Ye Liusu dan Ye Liubo yang tersisa. Suhu di sekitarnya sudah sangat panas, dan bebatuannya sedikit memerah. Setetes keringat mendarat di tanah, segera menimbulkan awan kabut putih. Ye Liubo agak kesal. Dia memotong stalagmit di depannya dengan satu tebasan. Brengsek, kalau saja aku sedikit lebih kuat. Petik 2. Berhenti berbicara. Suasana hati Ye Liusu juga buruk, tapi dia tenang. Dia hanya tidak menunjukkannya. Begitu mereka membangun wilayah di atas tanah, mereka terpaksa kembali ke bawah tanah, dan bahkan lebih dalam lagi. Para penjelajah malam baru saja bersatu belum lama ini, dan sekarang dia harus membubarkan mereka secara pribadi. Tetapi Tuan pasti akan menangani mereka. Ye Liubo berkata dengan percaya diri. Ye Liusu tidak optimis tentang hal ini. Provinsi Hijau adalah dunia manusia. Bahkan Komandan Daemon tidak bisa berbuat sesuka mereka. Namun, karena dia memilih untuk bergantung padanya, dia hanya bisa mempercayainya. Suara gemuruh terdengar dari atas. Gua itu bergetar hebat, membuat tanah dan batu berterbangan. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu mungkin bertemu dengan Ratu Laba-Laba. Ayo lanjutkan. Li Qingshan meringkuk seperti bayi, berbaring di kepompong api besar, menunggu kehidupan baru. Roh api yang melonjak itu mengembun menjadi telur phoenix merah di dalam tubuhnya. Ada tanda emas indah yang berkedip-kedip antara terang dan gelap, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang bernapas. Irama detak jantung dan pernapasan Li Qingshan secara bertahap mempertahankan ritme yang sama. Mereka berhubungan erat. Sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, mengapa aku merasa seperti sedang mengandung anak. Namun, Li Qingshan segera menyadari bahwa menetaskan telur bukanlah hal yang mudah. Bahkan kehamilan 10 bulan mungkin masih belum cukup. Dia sedikit mengernyit. Meskipun itu hanya lapisan pertama dari kitab Nirvana Phoenix, kesulitan untuk mengembangkannya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Telur Phoenix sepertinya tidak pernah terpuaskan, terus-menerus menyerap ki spiritual api. Berdasarkan kemajuannya saat ini, menghabiskan waktu 1 tahun atau lebih akan dianggap singkat. Ini bukanlah waktu yang lama bagi seorang Dasmon, tapi yang paling dia rindukan saat ini adalah waktu. Tiba-tiba, suara yang sangat familiar terdengar di kepalanya, aku akan membantumu. Menangkap. Di kedalaman magma, Golden Cicada menyaksikan hal ini terjadi. Ia melambaikan tangan mudanya dengan lembut, dan gelombang besar segera melonjak di danau magma. Api setinggi beberapa meter berubah menjadi ular api, terbang menuju Li Qingshan. Baiklah, terima kasih banyak. Li Qingshan sangat gembira. Setelah mengucapkan 3 kata ini, dia tidak lagi punya waktu untuk berbicara. Dia mengedarkan kitab Nirvana Phoenix dengan sekuat tenaga, melahap dan mengubah ular api menjadi telur Phoenix. Telur Phoenix dengan gembira melahap api, berubah dari merah menjadi emas. Tanda di permukaannya juga bersinar semakin terang. Li Qingshan tidak berani gegabah. Salah satu dari ular api ini sudah cukup untuk membakar seluruh kota. Jika dia kehilangan kendali atas salah satu dari mereka, itu akan meledak di dalam tubuhnya dan dia akan terluka parah. Jumlah ular api semakin padat. Mereka kejam dan kejam, tetapi mereka tidak menembus batasan Li Qingshan. Dia benar-benar telah menyaksikan metode Raja Daemon generasi ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, danau magma kembali tenang. Tidak ada lagi ular api yang terbang keluar. Telur Phoenix bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti miniatur matahari yang telah mencapai puncaknya. Di bawah nyala api yang membakar, Li Qingshan merasa seperti akan meleleh. Tiba-tiba, dia merasakan gatal di punggungnya. Dia mengangkat bahunya, dan 2 tulang tumbuh dari punggungnya. Mereka dengan cepat bersentuhan dengan penghalang dan tidak dapat melakukan peregangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar tubuhnya dan mengayunkan lengannya, meninju kepompong api raksasa di sekelilingnya. Dengan retakan muncul di telur Phoenix. Selamat datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Chapter 534. Dengan ledakan yang hebat, kepompong api itu meledak. Gelombang kejut berbentuk cincin mendorong magma ke segala arah, menimbulkan amukan api. Li Qingshan berdiri di lautan api. Tubuhnya yang sempurna bersinar dengan cahaya merah, seperti patung yang ditempa dari tembaga merah. Matanya terpejam, dan kepalanya tertunduk. Rambut merahnya bagaikan api, menari tertiup angin. Li Qingshan bernapas dengan lembut. Saat itu, dia merasa seperti hidup. Ini adalah lapisan pertama dari kitab suci Nirvana Phoenix. Selamat, kultivasimu telah maju. Suara Golden Cicada terdengar di kepalanya. Terima kasih, apalagi yang perlu aku lakukan. Jangan ragu untuk memberitahuku. Selamatkan Lord. Baiklah, Li Qingshan membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya merah yang indah. Sepasang sayap yang megah dan megah tiba-tiba terbentang di punggungnya. Ini bukanlah sayap yang terbuat dari energi seperti sayap angin. Sebaliknya, itu adalah sayap sejati, sayap burung Phoenix. Nyala api menyapu ke arahnya. Dia sedikit membungkukkan tubuhnya, dan sayapnya juga terlipat. Aliran angin melilitnya. Di saat yang sama, dia melepaskan sayap angin. 2 kekuatan angin dan api menyatu dengan sempurna. Dia menginjak dengan keras, dan dengan bunyi gedebuk, sayapnya tiba-tiba terbuka. Dia sudah terbang ke udara, meninggalkan jejak api yang panjang. Little N mengayunkan Blood Sea Banner dan mengikuti dari belakang.
Li Qingshan mengejar aura Helicover Parosa, melewati lapisan batu dan tanah. Ketika dia hendak mendekatinya, dia menyembunyikan seluruh auranya dan mendekat tanpa suara. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Ketika dia menyembunyikan auranya dengan metode penindasan laut penyuruh, kekuatan dari transformasi Phoenix memberikan perlawanan yang kuat. Dia tidak bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya. Di dalam tubuhnya, inti daemon penyuruh telah berubah. Noda merah telah ditambahkan ke dalamnya, menempel pada inti daemon biru. Ia terus mengalir, tetapi melayang ke permukaan, tidak mampu menembus lebih jauh. Dalam istilah manusia, 9 transformasi iblis dan ilahi. Transformasi iblis berfokus pada penempaan tubuh, sedangkan transformasi ilahi berfokus pada penempaan ki. Alhasil, transformasi iblis harimau dan transformasi iblis sapi sudah mencapai lapisan keempat. Relatif mudah bagi penyuruh untuk menekannya. Namun, ia tidak berdaya melawan transformasi Phoenix lapisan pertama. Hal ini menimbulkan penolakan yang kuat. Meskipun dia baru saja berhasil mengolah sutra Phoenix Nirvana, dia masih terlalu lemah. Namun, itu belum mencapai tingkat perpaduan sejati antara air dan api, apalagi alam yang melengkapi air dan api. Jika dia terus mengembangkan transformasi Phoenix, penolakan ini hanya akan menjadi semakin kuat. Namun, dia harus memikirkan cara untuk mengatasi rintangan ini. Dia ingat bahwa ada beberapa metode budidaya di dunia budidaya yang mengolah api dan air. Ketika dia kembali ke 100 aliran pemikiran, dia akan mempelajarinya dengan cermat. Dengan keunggulan kekuatan lapisan keempat penyuruh, dia dengan paksa menekan aura burung Phoenix. Jika dia bertarung dalam keadaan ini, dia tidak hanya tidak akan menjadi lebih kuat, tetapi dia juga akan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, ia menjadi lebih lemah akibat gesekan internal. Gemuruh dan getaran semakin dekat. Li Qingshan keluar dari bumi dan melihat bahwa tempat ini agak familiar. Itu adalah ngarai besar tempat dia bertarung melawan Blood Shadow dan Strongstone. 4 Grandmaster hebat. Mereka masing-masing memegang pedang panjang dan berdiri di 4 arah, membentuk formasi untuk menjebak Helicover Parosa di dalamnya. Rambut Helicover Parosa acak-acakan. Dia tampak agak sedih, tapi tatapannya menjadi lebih dingin dan ganas. Dia melompat dan menerjang ke arah Wen Zhengming yang lebih lemah. Dia benar-benar mengabaikan pedang Wen Zhengming dan meraih bahunya dengan cakarnya yang tajam. Musim dingin yang dingin dan pahit, membeku 5.000 km. Sarjana berpakaian putih yang memimpin berteriak. Pedang hijau setinggi 3 kaki di tangannya menari dengan anggun, dan energi pedang sedingin es yang terbungkus kepingan salju menyapu. Es segera terbentuk di bagian belakang tubuh Helicover Parosa. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan gemetar, es itu pecah. Pelajar berkulit putih berpikir, Dasmon Malang ini benar-benar komandan Daemon yang berkarapas. Tubuhnya sungguh tangguh. Jika dia adalah jenderal Daemon biasa, dia akan membeku menjadi tumpukan es hanya dengan satu serangan. Jika aku melawannya sendirian, dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Angin musim gugur yang suram, embun putih seperti embun beku. Saat Helicover Parosa membeku, Wen Zhengming menarik pedangnya dan mundur. Dengan gelombang pedang Qi, saat Helicover Parosa menghancurkan es di belakangnya, tubuhnya ditutupi lapisan es putih. Gerakannya menjadi lamban lagi. Pada saat ini, 2 Grandmaster lainnya juga menyerang dengan pedang mereka. Musim semi kembali ke bumi, hujan selama Festival Qingming. Musim panas yang terik, matahari yang terik seperti api. Gumpalan air hujan setipis bulu sapi terasa halus dan lembut menembus setiap pori-pori. Namun, mereka mengandung pedang Qi yang sangat tajam. Mereka bahkan bisa menembus lapisan halus racun di bagian belakang tubuh Helicover Parosa, menembus pori-porinya dan meresap ke dalam tubuhnya. Kulit bagian belakang tubuh Helicover Parosa seketika berubah menjadi abu-abu keperakan. Dia menggunakan kemampuan bawaannya untuk memblokir serangan lembut dan menusuk tulang ini. Namun, bola api seperti matahari meledak ke arah punggungnya. Di bawah tekanan formasi pedang, dia tidak bisa menghindarinya. Terjadi ledakan keras, dan nyala api menyinari lembah. Helicover Parosa ditelan api. Keempat Grandmaster menghadapi api dan mengayunkan pedang mereka. 4 pedang terjalin membentuk jaring pedang yang tenggelam ke dalam api. Nyala api menyebar. Sebuah lubang besar telah terbakar di gaun beracun di punggung Helicover Parosa, dan tubuhnya dipenuhi luka pedang. Namun, dia berhasil memblokirnya dengan kemampuan pertahanan bawaannya yang sempurna. Namun, dia telah mengeluarkan banyak daemon Qi-nya, dan terlihat jelas kelelahan di wajahnya. Dia sudah mencoba keluar dari pengepungan berkali-kali, tapi dia selalu gagal. Tersembunyi dalam bayang-bayang, Li Qingshan menemukan bahwa tidak banyak bekas kehancuran di sisi kiri dan kanan lembah. Secara logika, pertarungan antara 4 kultivator inti emas dan komandan Daemon pasti akan sangat menggemparkan. Bahkan wajar jika lembah itu hancur total. Situasi saat ini membuktikan bahwa mereka telah mengendalikan setiap kekuatan mereka dalam formasi pedang, tanpa ada pemborosan. Apalagi 4 lawan 1. Jika ini terus berlanjut, Helicover Parosa akan kehabisan tenaga sampai mati. Tampaknya Golden Cicada membantunya karena suatu alasan. Dia awalnya bermaksud membunuh dengan pisau pinjaman. Jika keempat Grandmaster tidak dapat menemukannya, mereka mungkin akan mengejarnya di bawah tanah. Dengan kekuatan Raja Roh Jangkrik Emas, membunuh mereka berempat akan sangat mudah. Di luar dugaan, Golden Cicada menolak membantu, malah membantunya. Dia telah mencapai tujuannya. Ibu dari anakku, ayah dari anakku ada di sini untuk menyelamatkanmu.
Li Qingshan menyelinap ke dinding batu dekat Wen Zhengming. Dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, dia keluar dari tanah. Bahkan sebelum suaranya mencapai Wen Zhengming, dia sudah tiba di belakangnya. Kecepatan yang dia keluarkan pada saat itu bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa kombinasi sayap Phoenix dan sayap angin ilahi akan memberikan efek sebesar itu. Di masa depan, siapapun yang ingin membunuhku hanya dapat mengikuti di belakangku dan menderita karena angin. Ilusi iblis sapi muncul di tubuh Li Qingshan, dan kedua tanduknya dengan tajam menunjuk ke punggung Wen Zhengming. Helikopter Parosa mengangkat alisnya, sedikit terkejut, tapi dia tidak mau melepaskan kesempatan sebaik itu. Dia sekali lagi menerkam Wen Zhengming dan Li Qingshan, menyerang dari depan dan belakang. Dengan budidaya inti emas tahap awal Wen Zhengming, sangatlah berbahaya jika dipaksa oleh Jenderal Iblis Berkarapas dan Li Qingshan, yang kekuatannya tidak kalah dengan Jenderal Iblis Berkarapas. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dengan nyawanya, formasi pedang 4 musim pasti akan hancur. Wen Zhengming tidak terkejut, tapi senang, dan berteriak, penjahat, bagus. Perbaiki untuk saya. Petik 2. Dia terbang ke depan tanpa melihat ke belakang, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan jimat kertas terbang keluar, berubah menjadi kata, perbaiki. Tubuh helikopter Parosa tiba-tiba menegang. 3 pedang panjang itu tiba seperti kilat, dan pedang Ki berubah menjadi benang, menjerat tubuh Li Qingshan. Saat itu juga, dia pertama kali merasakan lemahnya angin musim semi yang melelehkan tulangnya, dinginnya tulang yang membeku karena dibekukan oleh es, dan panas terik karena terbakar oleh amukan api. Ujung tanduk sapi itu hanya berjarak 1 kaki dari Wen Zhengming, namun tiba-tiba menjadi sangat jauh. Perubahan 4 musim, Wen Zhengming berbalik, dan saat 3 pedang panjang lainnya bertemu. Yang dirasakan Li Qingshan hanyalah pedang Ki di depannya, di belakangnya, kiri, dan kanan, terus berputar dan berubah. Keempat Grandmaster sepertinya telah menyetujuinya. Setelah meninggalkan helikopter Parosa pada saat yang sama, mereka menargetkan Li Qingshan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mengandalkan reaksi spontan, tetapi melalui pertimbangan cermat yang tak terhitung jumlahnya, dengan mempertimbangkan segala kekurangannya. Wen Zhengming yang lemah seperti umpan, membawa Li Qingshan ke dalam perangkap pembunuhan. Sarjana berbaju putih berkata, Iblis Bulan, apakah menurutmu kami tidak mengira kamu akan melancarkan serangan diam-diam? Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Adik-adik, gunakan pedang Ki 4 musim untuk membunuh Dasmon malang ini dulu. Jimat pengikat hanya bisa bertahan paling lama. Dasmon laba-laba akan segera bebas. Pada saat itu, akan sangat merepotkan jika kedua Daemon bekerja sama. Namun, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh Iblis Bulan dalam satu serangan jika dia menggunakan gerakan terkuat dari formasi pedang 4 musim. Belum terlambat untuk menggunakan formasi pedang dan membunuh Daemon laba-laba. Pedang guntur musim semi, pedang hujan musim panas, pedang angin musim gugur, pedang salju musim dingin. Hijau, kuning, merah tua, dan putih. 4 helai pedang Ki merobek udara, memenuhi matanya. Terjebak dalam formasi pedang, Li Qingshan merasakan bahaya yang luar biasa. Cangkang mendalam spirit turtle hanya berhasil memblokirnya selama sepersekian detik sebelum pecah dengan keras. Pedang Ki 4 musim terus berputar dan berubah, terhubung dari ujung ke ujung. Itu sangat teliti dan mendalam. Li Qingshan merasa seperti dia telah dilempar ke dalam batu kilangan, akan digiling menjadi debu. Li Qingshan segera menggunakan kemampuan cakram water mirror. Klon cermin yang tersembunyi di dalam air berubah menjadi debu dalam sekejap, menyebar seperti debu. Bahkan setiap helai Daemon Ki telah habis. Daging dan darahnya menyembur kemana-mana, dengan paksa ditumbuk hingga menjadi kerangka. Itu ditutupi dengan sayatan kecil. Pelajar berbaju putih itu masuk ke dalam. Dia menggenggam tangannya. Selamat atas balas dendammu, saudara junior Wen. Wen Zhengming juga tersenyum lega. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat helikopter Parosa melepaskan diri dari jimat pengikat, keempat Grandmaster telah jatuh ke dalam formasi pedang lagi. Helikopter Parosa melihat ini dan diam-diam terkejut. Jika mereka menggunakan gerakan ini sejak awal, dia pasti tidak akan bertahan sampai sekarang. Mereka meninggalkan gerakan ini untuk memancing Iblis Bulan, serta melelahkannya sebelum melancarkan serangan mendadak. Mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk meledakkan inti Daemonnya. Meskipun Daemon licik, sulit untuk membandingkannya dengan strategi manusia. Alasan utamanya adalah manusia mempunyai terlalu banyak trik. Formasi pedang jimat, formasi susunan. Dapat dikatakan bahwa jika mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung, bahkan jika keempat Grandmaster bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi helikopter Parosa. Begitu mereka dekat dengannya, itu akan menjadi mimpi buruk. Tapi dengan trik ini, mereka bisa membalikkan keadaan dan membunuhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya seperti ini? Mendengar kata-kata sarjana berbaju putih, helikopter Parosa berkata dengan nada menghina. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya membunuh orang ini. Jantung Wen Zhengming berdetak kencang. Iblis Bulan, yang seharusnya sudah mati, menerkamnya. Menggunakan pedang Ki 4 musim sangat membebani dirinya, dan budidaya Wen Zhengming adalah yang paling lemah di antara mereka berempat. Karena dia telah membalas kebenciannya yang besar, pikirannya sedikit rileks, dan dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dipeluk erat. Aku sudah menangkapmu, ibu dari anakku, cepat lakukan. Chapter 535.
Sebuah cambuk merobek udara. Warnanya benar-benar putih dan terbentuk dari ribuan helai sutra laba-laba. Itu adalah cambuk beracun Helicover Parosa. Meski racunnya telah diencerkan, ketangguhannya tidak berubah. Itu masih merupakan senjata yang bisa dia gunakan dengan baik. Helicover Parosa mengangkat tangannya dan menangkapnya. Itu lurus seperti tombak. Ujung tombak diarahkan ke Wen Zhengming, yang tidak bisa bergerak. Dia merasakan sakit yang menusuk di antara alisnya dan niat membunuh. Hati-hati, adik muda. Pelajar berkulit putih dan dua lainnya memucat karena ketakutan. Setelah mengayunkan pedang mereka ke Helicover Parosa, mereka tidak menyangka Li Qingshan, yang tubuhnya hancur total, masih bisa bergerak. Tapi Helicover Parosa tidak mempedulikan hal lain. Dia bahkan tidak melihatnya. Saat ini, hanya ada Wen Zhengming di matanya. Wen Zhengming terjebak, dan formasi pedang 4 musim hancur. Meskipun ketiga pedang panjang itu adalah artefak misterius yang langka, itu tidak cukup untuk menembus seni dewa pelindungnya. Menusuk, seperti kilat putih, ia terbang turun dari awan. Tidak peduli apa yang menghalanginya, ia tidak dapat digoyahkan. Ketiga pedang itu hampir jatuh pada saat bersamaan, menyebabkan percikan api beterbangan. Tombak di tangannya berputar dengan cepat. Dengan dengungan rendah dan menusuk telinga, pedang itu terlempar dan tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang Anda lakukan, Anda tidak dapat menghalangi ketajaman tombak ini. Pada saat hidup dan mati, tubuh Wen Zhengming meledak dengan aura lurus yang mempesona, dan dia dengan paksa mendorong lengan Li Qingshan menjauh. Meskipun dia tidak mati, dia tidak bisa melepaskan kekuatan besar dari iblis sapi hanya dengan tulangnya. Tetapi pada saat ini, tubuh Li Qingshan yang telah berubah menjadi tulang tiba-tiba dikelilingi oleh lingkaran api. Kemanapun api itu lewat, daging dan darah akan beregenerasi, seperti kelahiran kembali yang legendaris dari api. Otot-otot di lengannya menonjol. Mereka dengan keras menekan cahaya putih di tubuh Wen Zhengming. Sebuah batu giok kuno yang tergantung di pinggang Wen Zhengming tiba-tiba hancur. Tombak itu menembus kepala Wen Zhengming, tetapi tidak ada perasaan menusuk sesuatu yang kokoh. Wen Zhengming menjadi hantu seperti jiwa. Li Qingshan memeluk udara kosong. Wen Zhengming terbang ke samping, wajahnya muram seperti air. Jika bukan karena cara menyelamatkan nyawanya, kali ini dia hampir gagal total. Dia kehilangan nyawanya di sini. Sekarang, dia tidak lagi takut dengan serangan fisik apapun. Tidak ada kelemahan di tubuhnya, tapi dia masih bisa mengendalikan pedang panjang dan merapal mantra. Kedua iblis di depannya berada dalam kondisi lemah. Selama dia dan ketiga kakak laki-lakinya membentuk formasi pedang 4 musim, mereka pasti bisa membunuh mereka di sini. Saat dia sedang memikirkan hal ini, lampu merah darah menyala, dan spanduk berwarna merah darah berkibar tertiup angin. Itu menyapu ke arahnya. Wen Zhengming menerbangkan pedangnya. Spanduk laut darah juga terus meluas, menyelimuti seluruh ngarai. Ketika Xiao Chen menoleh ke belakang, dia melihat lautan darah yang tak terbatas bergolak. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah berada dalam lautan darah. Adik laki-laki Wen, 3 Grandmaster bergegas untuk membantu. Diblokir oleh upaya gabungan Li Qingshan dan Helicover Parosa, dia hanya bisa menyaksikan Wen Zhengming ditarik ke dalam panji laut darah. Semangat Helicover Parosa meningkat pesat. Saat dia hendak melanjutkan serangan lainnya, dia merasakan sesuatu menegang di pinggangnya. Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia melemparkannya ke belakang dengan kuat, melemparkannya ke dalam Blood Sea Banner juga, yang menghasilkan lingkaran cahaya. Li Qingshan membentangkan sayapnya, mengambil Little N, dan berbalik untuk pergi. Mereka bertiga mengejarnya dengan pedang mereka, tetapi mereka segera menemukan bahwa kecepatan Li Qingshan jauh lebih mengejutkan daripada yang tercatat dalam catatan penjaga Hawkwolf. Mereka sebenarnya langsung menarik diri. Tanpa sepengetahuan mereka, Li Qingshan tidak cukup berani untuk terbang dengan kecepatan penuh. Terbang melalui gua-gua bawah tanah yang saling bersilangan pada dasarnya menghabiskan seluruh energinya. Itu bahkan lebih melelahkan daripada bentrok dengan seseorang. Setelah menjauh pada jarak tertentu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menghancurkan ruang itu dengan tinjunya, dan retakan menyebar. Tanah bergemuruh dan berguncang seperti gempa berkekuatan 12 skala Richter. Bumi naik dan turun dengan hebatnya. Setelah itu, dia menyembunyikan auranya dan terjun ke dalam spanduk laut darah Little N juga. N kecil mengambil spanduk laut darah dan pergi. Gempa bumi tersebut tidak menimbulkan kerugian apapun bagi ketiga Grandmaster yang tersisa, namun membawa banyak masalah bagi mereka, yang membuat hati mereka tenggelam. Semua jejak telah dihancurkan, tetapi mereka masih tidak dapat merasakan aura apapun. Mereka menarik diri dan mencari sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap Wen Zhengming akan melancarkan serangan balik. Selama dia mengeluarkan sedikit auranya, mereka akan bisa bergegas membantunya. Di lautan darah yang tak terbatas, Wen Zhengming berdiri dengan pedangnya dengan wajah cekung, sementara Helicover Parosa berdiri di dekatnya. Li Qingshan mengamati mereka dari belakang. Pada saat itu, dia mengambil keputusan berdasarkan instingnya. Daripada melukai 10 jari, lebih baik aku potong satu saja. Dengan kekuatan mereka, pada dasarnya mustahil bagi mereka bertiga untuk membunuh 4 Grandmaster bersama-sama. Jika mereka ceroboh, mungkin saja mereka malah dibunuh. Hanya dengan pedang Ki-4 musim, dia mungkin akan tamat jika dia menerima serangan lagi. Sementara itu, akan sangat sulit bagi N kecil untuk menekan seorang kultivator inti emas hanya dengan mengandalkan panji laut darah. Saat ini,
dia bertarung dengan angka untuk mengamankan kemenangan. Helikopter Parosa memandang Wen Zhengming, yang sudah seperti kura-kura di dalam toples, dan kemudian melihat lautan darah yang familiar di sampingnya. Mau tak mau dia berpikir, bermusuhan dengan mereka memang sangat memusingkan, tapi bekerja sama dengan mereka, pertarungannya ternyata mudah. Dengan 4 kultivator inti emas yang bekerja sama untuk membentuk formasi pedang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang setelah dia bergerak, dia tidak hanya menyelamatkannya, dia bahkan mengeluarkan seorang kultivator inti emas. Ayo, ayo, ayo. Kalau kamu punya dendam, balas dendam. Kalau kamu punya dendam, keluhkan. Li Qingshan berkata kepada Helikopter Parosa sambil menggerakkan tangannya. Helikopter Parosa berpunuk, tapi tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia tersenyum genit dan berkata, kata-kata terakhir apa yang kamu punya? Mari kita dengarkan. Wen Zhengming berkata dengan tenang, kalian semua, bergeraklah. Jika aku harus mati di sini, maka itu juga takdir. Namun, Anda dapat membunuh saya, Wen Zhengming, tetapi Anda tidak dapat membunuh jalan lurus dunia, Anda juga tidak dapat membunuh jutaan murid sekolah Konfusianisme. Kalian para pelaku kejahatan telah melakukan segala macam kejahatan, dan satu-satunya jalan yang tersisa bagi kalian adalah kematian. Petik 2. Sikap yang mengabaikan hidup dan mati seperti ini bahkan menyebabkan Li Qingshan merasa kagum. Mendengar perkataannya, dia tersenyum dan berkata, jalan lurus dunia ini. Jalan lurus siapakah ini? Jalan manusia adalah jalan yang benar. Manusia adalah makhluk yang paling bijaksana. Kalau tidak, mengapa kalian semua berubah menjadi manusia? Petik 2. Li Qingshan berkata, jika saya manusia, maka saya juga berada di jalan yang benar, bukan? Lupakan, siapa yang peduli dengan jalan manusia atau jalan hantu? Hanya membuang-buang waktu saja untuk memecah belah dan memecah belah. Anda layak jatuh ke tangan saya hari ini. Jika aku mati di tanganmu di masa depan, aku tidak akan menyalahkanmu. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, kekejamannya meroket. Lautan darah menimbulkan ribuan gelombang besar. Wen Zhengming membelah ombak besar itu dengan pedangnya, dan Li Qingshan melompat keluar, menamparkan cakarnya pada pedangnya. Dentang, pedang itu terbang. Cambuk beracun itu berputar seperti ular, melingkar. Ada titik hitam pekat di ujungnya, seperti lidah ular yang gemetar, menusuk tubuh Wen Zhengming. Meski tubuhnya sudah tidak berwujud, racunnya masih menyebar dengan sangat mudah. Wen Zhengming masih memiliki banyak teknik tersembunyi, tetapi dalam pertarungan 1 lawan 1, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Helikopter Parosa, apalagi dengan bantuan Li Qingshan dan penindasan spanduk Laut Darah. Lautan darah bergolak. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Wen Zhengming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika dia akan mati, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dia ingin meledakkan inti emasnya, tetapi dia ditelan oleh api sama di tulang putih milik Little N. Saat Wen Zhengming tewas dalam pertempuran, 2 sosok melintas. Dalam sekejap, Li Qingshan dan Helikopter Parosa saling bertukar lebih dari 100 pukulan, saling berpapasan. 100 kantong harta karun muncul di tangan Li Qingshan, sementara Helikopter Parosa memperoleh inti emas. Dengan musuh dan rekan seperti itu, akan selalu membuat orang ragu apakah jalan yang mereka ambil sudah benar. Meskipun dia bukan manusia atau iblis, dia sebenarnya memahami jalan lurus yang dibicarakan Wen Zhengming. Namun, semua itu sia-sia. Ketika dia menderita, dia tidak melihat jalan yang benar. Orang yang datang membantunya bukanlah penguasa aliran Konfusianisme yang saleh, tetapi iblis di antara iblis, iblis di antara iblis. Hal pertama yang dia ajarkan padanya adalah mengandalkan dirinya sendiri, dengan pedang di tangannya. Lalu bagaimana jika ada ribuan murid sekolah Konfusianisme? Tak satu pun dari mereka yang peduli padanya, Li Qingshan. Membawanya keluar, Li Qingshan mengulurkan tangannya ke arah Helikopter Parosa. Dalam pertempuran ini, tanpa kekuatan, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya? Helikopter Parosa memegang inti emas di tangannya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menyentuh hatinya. Aku menyelamatkan hidupmu. Tidak, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Keluarkan. Wajah Li Qingshan menjadi gelap. Aura ganas di tubuhnya semakin tebal. Lautan darah melonjak sekali lagi, seperti auman binatang raksasa yang ingin melahap seseorang. Ekspresi Helikopter Parosa berfluktuasi sejenak. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan melemparkan inti emas. Ia terbang di udara dalam lengkungan yang mempesona dan mendarat di tangan Li Qingshan. Li Qingshan menyingkirkan inti emas dan ekspresinya sedikit rileks. Dia tersenyum. Itu gadis yang baik. Sekarang, mari kita cari ketiganya. Kita masing-masing akan mendapat bagian dari rampasannya. Sekarang 3 lawan 3. Petik 2. Terlebih lagi, susunan pedang pihak lain telah rusak. Yang terpenting, hati mereka dipenuhi amarah dan kebencian. Binatang buas yang terluka sangat menakutkan karena kegilaan mereka, tetapi begitu manusia kehilangan rasionalitasnya, mereka akan menjadi sangat lemah. Junior magang saudara Wen sudah mati. Sarjana berjubah putih itu tiba-tiba berhenti, ekspresinya terkejut. Apa, itu tidak mungkin. Ekspresi keduanya berubah drastis. Mereka tidak dapat mempercayainya. Begitu seseorang mencapai alam inti emas, mereka akan memiliki banyak metode penyelamatan nyawa dan tidak akan mudah dibunuh. Namun, panji darah misterius itu telah membayangi hati mereka. Artefak ruang angkasa buatan sendiri semacam ini benar-benar terlalu langka.
Seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata sarjana berjubah putih itu, daemon ki iblis bulan naik sekali lagi. Itu seperti cahaya terang di kegelapan, menarik mereka. Namun, aura Wen Zhengming tidak muncul. Jelas sekali, dia sudah mati. Kita harus membalaskan dendamnya. Mata ketiganya agak merah dan dipenuhi niat membunuh. Sarjana berjubah putih itu menghentikan kedua saudara magang juniornya dan mengertakkan gigi. Ayo mundur. Mengapa? Aku mengerti perasaanmu, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Balas dendam saudara magang junior tidak akan terlupakan begitu saja. Mata cendekiawan berjubah putih itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Saya tidak berpikir mereka akan benar-benar mundur. Mereka sungguh menentukan. Li Qingshan merasakan 3 aura menerobos bumi dan pada akhirnya menghilang di bawah tanah. Meski dia bisa mengejar mereka dengan paksa, dia sendirian, jadi dia bisa dibunuh jika ada kecerobohan sedikitpun. Bahkan dia bisa mengubah kemenangan menjadi kekalahan. Dan, dia punya hal penting lain yang harus dilakukan. Saat ini, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikannya memurnikan Sungai Clear. Peluang ini cepat berlalu. Dia harus melakukannya sebelum Komando Ruyi merespons. Dengan Little N di belakangnya, Li Qingshan menemukan sungai bawah tanah dan berenang ke hulu, segera tiba di Danau Moon Court. Dia keluar dari air dan membentangkan sayapnya, menyebarkan tetesan air ke langit. Di bawah sinar matahari, mereka berkilau seperti mutiara. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Pegunungan muncul di cakrawala, tetapi mereka juga terlempar jauh ke belakang. Hanya dalam beberapa saat, dia telah sampai di pegunungan tanpa batas, tempat sumber Sungai Clear berada. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.